Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Habib Putra Guru Pradana. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Topik bahasan yang akan kita bahas dalam masalah pokok ekonomi yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik, yang kedua masalah pokok ekonomi modern, dan yang ketiga masalah ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, pada bab 1 kita telah mempelajari tentang inti masalah ekonomi, yaitu seperti terbatasnya sumber daya, yang menyebabkan kelangkaan, kebutuhan manusia juga yang tidak terbatas, dan ketergantungan sosial. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik ini merupakan bahasan teori ekonomi yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan J.S. Mill. Teori ekonomi klasik ini menyebutkan bahwa sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Dalam mempelajari masalah ekonomi klasik itu terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu masalah produksi. Masalah produksi merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang. Misalnya, cara memproduksi barang, jenis barang, jumlah barang yang akan diproduksi, pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Masalah yang kedua yaitu distribusi. Masalah distribusi yang harus diperhatikan, apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat atau belum. Jalur distribusi yang terlalu panjang akan membuat harga barang menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, produsen harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksinya. Antara lain, produsen membutuhkan sarana distribusi yang memadai. Sebagai contoh, untuk menyalurkan produk semen yang jumlahnya ribuan ton, tentu produsen tidak bisa menggunakan becak sebagai alat angkut. Produsen harus menggunakan truk besar sebagai alat pengangkut. Masalah yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Ada kemungkinan barang dan jasa tidak dapat dikonsumsi karena harganya yang terlalu mahal, atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Setelah kita membahas masalah ekonomi klasik, kita akan membahas yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern. Dalam masalah pokok ekonomi modern ini juga ada 3 permasalahan. Yang pertama yaitu what atau barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Yang kedua how, bagaimana barang dan jasa diproduksi. Dan yang ketiga for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Kita akan membahas yang pertama dulu yaitu what, barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Masalah what berkaitan dengan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Tidak semua barang dapat diproduksi. Produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi, apakah akan memproduksi makanan, pakaian, atau minuman. Kemudian menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Hal ini menyangkut jumlah sumber daya yang dimiliki. Atau dengan kata lain, seperti tertulis di dalam ini, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Masalah ekonomi modern yang kedua yaitu how atau bagaimana barang dan jasa diproduksi. Masalah how menyangkut efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Masalah how berkaitan dengan pertanyaan yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan? Siapakah yang melaksanakan proses produksi? Teknik apa yang digunakan dalam proses produksi?
dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian masalah yang ketiga itu for whom atau untuk siapa barang atau jasa diproduksi. For whom ini biasanya menyangkut pasar mana yang akan dibidik, didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau sisi usia. Setelah pemecahan persoalan how, selanjutnya adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati, dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat. Produsen harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut, apakah golongan ekonomi menengah, atas atau bawah. Masalah for whom berkaitan dengan segmen pasar. Segmen pasar menekankan pada penentuan konsumen yang menjadi target pasar, apakah termasuk kelas atas, menengah, atau bawah. Selain itu, segmen pasar juga berkaitan dengan khalayak pasar, apakah pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, atau ibu rumah tangga. Setelah kita mengetahui masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik, kita sekarang akan membahas tentang masalah ekonomi di Indonesia. Melansir dari nationalkontan.go.id, berikut ini adalah 10 permasalahan ekonomi di Indonesia yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, daya beli stagnan saat inflasi rendah. Ketiga, kalah dalam bersaing. Keempat, ekspor versus impor. Kelima, deindustrialisasi yang terjadi cepat. Keenam, logistik menghambat berkembangnya perdagangan. Ketujuh, inkonsistensi kebijakan subsidi energi. Kedelapan, dana desa yang bermasalah. Kesembilan, kinerja pajak rendah dan rasio utang yang meningkat. Dan yang terakhir yaitu yang paling penting ketidaksiapan terhadap revolusi 4.0 yang mau tidak mau akan dihadapi oleh berbagai bidang termasuk ekonomi di Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan presensi di kolom komentar dan baca juga di kolom deskripsi. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa kepada Bapak Ibu Guru di grup WA ataupun Teams yang sudah disediakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.